Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Lesa Jessica dan Lesa Richard. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita pujikan lagu pertama, Selamat Pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat fokus untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi Allah kita itu Allah yang berkuasa. Kalau Dia sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya, Dia juga akan memberi kita kekuatan untuk boleh taat kepada Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan Allah kita besar, kuat dan perkasa. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Nah, jadi dipersilakan untuk bangkit berdiri untuk mengambil sikap yang baik. Kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja, atau persembahannya bisa disimpan dulu di rumah. Nanti waktu ibadah tatap muka bisa diserahkan di gereja, atau juga bisa diserahkan ke sekretariat gereja. Nanti dimasukkan amplop, lalu diberi nama dan tempat ibadahnya adik-adik. Sambil menjalankan persembahan, mari kita pujikan betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari adik-adik kita serahkan persembahan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami sehingga kami boleh dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami serahkan persembahan ini, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Rosa Friska. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa Alkitabnya ya, dibawa dulu, ditaruh sampingnya dulu. Kita mau berdoa, dan jangan lupa juga buku catatannya ya. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saya mau tanya, bagian tubuh kita ini loh yang fungsinya untuk mendengar, apa ya namanya? Ya, telinga kita ada berapa nih? Ya ada dua ya, kiri dan kanan. Jangan lupa dipegang kayak lo segini, ini telinga kita. Dengan telinga kita membantu kita untuk mendengar. Selain mendengar, kita juga bisa membedakan suaranya Lose Friska, suaranya Lose Vivi, Lose Hari, dan lose-lose yang lain. Dan juga
membedakan suaranya siapa, mama atau papa atau kakak atau adik juga. Kita bisa mengenali mereka melalui suara kita, adik. Ngomong-ngomong soal suara ini, kalian pernah dengar suara apa aja ini? Ini ada gambar, adik. Bunyinya gimana? Nah, ini adalah gambar ambulan, bunyinya ngiung-ngiung gitu ya. Terus satunya ini ada penutupnya kereta api, biasanya tidut gitu ya, adik ya. Kita bisa mendengar itu supaya itu adalah jadi peringatan ya, adik ya. Kalau kereta api kalau mau ditutup supaya kita berhenti, gak boleh nerobos gitu, adik-adik. Kalau ambulan supaya kita bisa memberikan jalan, karena memang sangat butuh kecepatan ya untuk segera mengantarkan ke rumah sakit. Di dalam Alkitab juga ada, adik, seorang bapak yang mendengar suara. Kenapa ya suaranya ya? Suara khusus ini. Kita buka Alkitab kita dulu. Suara khusus seperti apa ya? Sudah buka? Kita di dalam Kejadian 12. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam Alkitab ini tercatat ya, adik-adik ya, bahwa Abram ini mendengar suaranya Tuhan. Dia mendengar bahwa diberikan pesan untuk apa? Dia pergi bersama keluarganya dari tanah Nur. Berarti pindahan gitu ya, adik-adik ya. Dia bawa istrinya, tapi nggak tahu tujuannya kemana ini, adik-adik. Abram ini belum pernah ketemu sama Tuhan, tapi dia bisa mendengar suara Tuhan, adik-adik. Kira-kira sulit nggak bagi Pak Abraham? Tentu aja ya, adik-adik ya, belum pernah ketemu, tapi sudah mendengar suaranya. Dan Tuhan mengatakan akan menjadikan Bapak Abraham ini bangsa yang besar dan memberkati dia juga. Jadi bumi ini akan jadi miliknya, jadi milik Bapak Abraham ini. Asal Bapak Abraham mau menuruti ini. Tentu aja sulit ya, adik-adik ya. Karena yang pertama apa? Kita tidak bisa melihat langsung gimana sih tempat ini yang akan aku tinggali. Jangan-jangan tempatku yang di sini lebih enak daripada nanti yang tempat pindahan. Terus habis gitu, jangan-jangan Tuhan cuma janji palsu, nggak ditepati. Nah, aku nggak bisa melihat, gimana mungkin ya? Nah, tapi Bapak Abraham percaya kepada Allah, percaya akan rencana Allah. Kita buka di ayat 4, adik-adik. Ayat 4 sampai 6 ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi ini sudah pindahan, awalnya nggak tahu adik-adik kemana ya tujuannya ini, tapi dia percaya meskipun belum pernah melihat Tuhan. Dia percaya karena
Tuhan sudah menampakkan diri melalui suara itu tadi adik-adik. Bapak Abraham mengenali suaranya. Ketika sudah mulai berjalan ini, sudah mulai pindahan, sampailah di suatu kota, kotanya apa tadi? Kanaan. Nah, dia tinggal di situ, dilihatnya Tuhan menunjukkan sesuatu adik-adik untuk Bapak Abraham. Yang tadinya ini dia nuruti apa maunya Tuhan, ternyata di ayatnya 9 kita bacakan, sesudah itu Bapak Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Jadi dia sungguh-sungguh mau mendengar adik-adik, semakin jauh dari tempat tinggalnya yang pertama adik-adik, dan menuruti maunya Tuhan adik-adik. Meskipun belum pernah ketemu, dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan adik-adik. Kenapa ya adik-adik Bapak Abraham ini bisa percaya pada Tuhan? Kenapa ya? Ternyata dia memiliki iman adik-adik, memiliki iman percaya kepada Tuhan. Apa sih iman itu loh? Kita buka di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Mari kita bacakan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, ternyata Bapak Abraham ini memiliki iman. Gimana sih ya caranya ya? Gimana caranya memiliki iman adik-adik? Ada yang tahu nggak caranya? Ya. Apakah papa mama kalian mengajari kalian untuk mendapatkan iman? Bagaimana dengan bu guru? Nah, terus Abraham ini mendapatkannya dari mana ya? Apa dari papa mamanya juga? Oh, tentu tidak adik-adik. Ternyata Bapak Abraham ini dia bertumbuh dalam keluarga yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan tidak pernah seperti kalian ini belajar tiap minggu terus berdoa pada Tuhan, tidak pernah. Tapi Tuhan mau memperlihatkan dirinya kepada Abraham adik-adik. Dan hasilnya apa sih imannya Abraham ini kepada Tuhan? Kita baca di ayat 8. Ayat 8 sampai 9 ya, kita bacakan. Tetap di Ibrani. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Yang tadinya nggak tahu rencana Allah gimana, tapi dia mau tetap percaya, memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan adik-adik. Iman yang membuat Abraham ini percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik tidak disadari juga ya, bahwa adik-adik pada hari ini belajar firman Tuhan itu adalah kekuatan dari Tuhan adik-adik. Itu adalah iman juga adik-adik. Bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan, tetapi ternyata tanpa kita sadari ini Tuhan yang memanggil hati kita, adik-adik, memanggil hati kita untuk diingatkan senantiasa berdoa, terus senantiasa membaca Alkitab. Gimana caranya loh? Padahal kita kan nggak ketemu sama Tuhan. Nah, itu adalah cara Tuhan adik-adik. Cara Tuhan yang tidak kita lihat itu melalui Roh Kudus. Kita dimampukan untuk, oh iya waktunya berdoa, oh iya ini waktunya membaca Alkitab. Dan hari ini adik-adik belajar apa? Firman Tuhan. Oh iya, harus bangun pagi-pagi, mandi dan belajar firman Tuhan. Kenapa sih? Nah, karena Tuhan ingin kalian mengenal Dia, bukan hanya pada saat
rencana Tuhan yang baik, tetapi pada saat juga rencana yang menurut kita ini membuat hati kita sedih adik-adik. Dengan apa? Dengan cara kita berdoa pada Tuhan, itu membuat hati kita tenang. Lalu kita juga bersyukur pada Tuhan. Kenapa lo bersyukur pada Tuhan? Ya, karena kita bisa mengenal Dia, mengenal Tuhan Allah Maha Pencipta yang dahsyat. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap berdoa dan jangan lupa untuk bersyukur apapun yang terjadi. Sama seperti Bapak Abraham ini, meskipun tidak melihat, tapi dia mau mendengar. Meskipun adik-adik hari ini yang belum melihat Tuhan, tapi kalian harus tetap percaya bahwa suatu saat Tuhan bisa bersama-sama dengan kalian. Dengan cara apa? Kita mengenal Tuhan dengan cara tetap berdoa. Sekarang waktunya untuk mencatat buku catatan ya jadi ya. Dan jangan lupa ayat hafalan akan dibantu oleh papa sama mama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali untuk senantiasa berdoa selalu dan senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan kami untuk selalu datang ke hadirat-Mu Tuhan, bukan hanya ketika kami senang, tetapi kapanpun Tuhan, ingatkan kami untuk selalu senantiasa bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa
Jangan lupa menjaga kesehatan, mencuci tangan selalu, dan pakai masker kalau mau keluar rumah. Dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu Dadah. depan. Dadah.